Halo semuanya, aku Rantika Putri akan membahas materi tentang probabilitas. Mungkin sebagian dari kalian ada yang udah tahu ataupun ada yang belum tahu tentang apa itu probabilitas. Oke, yang pertama aku akan ngebahas tentang probabilitas. Apa sih probabilitas itu? Probabilitas merupakan kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Dan terjadinya probabilitas yaitu diukur dari rentangan 0 sampai dengan 1, di mana kita mengatakan bahwa probabilitas sebuah peristiwa adalah 0. Maka peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Sedangkan jika kita mengatakan probabilitas adalah 1, dan itu kemungkinan peristiwa tersebut akan terjadi. Sekarang kita ke contoh nomor 1. Pada saat Ratna ingin pergi ke kampus, dia melihat langit dalam keadaan mendung dan awan dalam keadaan gelap. Angin lebih kencang tidak seperti biasanya dan sinar matahari tidak seterang seperti biasanya. Lalu bagaimanakah seharusnya Ratna melihat kondisi langit seperti itu? Di saat Ratna seperti itu, maka dia sempat berpikir sejenak bahwa dia tidak akan pergi ke kampus karena dia akan berpikir hujan akan turun. Dan sangat kecil kemungkinan bahwa hari ini tidak akan hujan. Mengingat gejala-gejala alam yang mulai nampak, probabilitas yang terjadi dalam contoh cerita tersebut adalah probabilitas kemungkinan turunnya hujan dan probabilitas tidak turunnya hujan. Sekarang kita lanjut ke materi beberapa aturan dasar probabilitas. Aturan penjumlahan. Untuk menerapkan aturan penjumlahan ini harus dilihat dari beberapa kejadian. Apakah bersifat saling meniadakan atau tidak saling meniadakan? Kejadian saling meniadakan suatu peristiwa atau kejadian yang mengakibatkan peristiwa lain tidak akan terjadi. Contohnya dalam pelemparan mata uang. Jika yang terjadi di permukaan A, maka tidak mungkin terjadi di permukaan B. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, peluang seorang dokter mendiagnosa penyakit secara benar adalah 0,7. Bila diketahui dokter-dokter tersebut salah mendiagnosa, peluang pasien menuntut ke pengadilan adalah 0,9. Berapa peluang dokter tersebut salah mendiagnosa dan pasien menuntut? Jadi penyelesaiannya adalah peluang seorang dokter mendiagnosa suatu penyakit secara benar adalah 0,7. Lalu, peluang dokter mendiagnosa suatu penyakit secara salah adalah 1 dikurang 0,7 sama dengan 0,3. Karena diagnosa dokter dan tuntutan pasien saling bebas peluang, dokter salah mendiagnosa pasien dan menuntut adalah P dokter salah mendiagnosa dan pasien menuntut sama dengan P dokter salah mendiagnosa dikali P pasien penuntut. Jadi, P dokter salah mendiagnosa dan pasien menuntut adalah 0,3 dikali 0,9 sama dengan 0,27. Kalau masih ada yang bingung 0,3 dari mana, 0,9 dari mana, 0,3 itu dari 1 dikurang 0,7 sama dengan 0,3. Dan 0,9 adalah peluang pasien menuntut ke pengadilan. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 1, 2, 3, 4, 5 dan 7, 7 akan disusun bilangan yang terdiri atas 4 angka yang nilainya kurang dari 2000. Pertanyaannya, berapa banyak cara untuk menyusun bilangan-bilangan itu tidak boleh berulang? Penyelesaiannya adalah kita lihat dari tabel yang ada di atas. Digit yang pertama itu adalah ribuan dan hanya angka 1. Dan digit yang kedua adalah ratusan, yaitu selain angka 1. Contohnya 2, 3, 4, 5, 7. Dan digit ketiga adalah puluhan, yaitu dikurang 2, angka yang telah terpilih. Digit 4 adalah satuan, dikurang 3 angka yang telah terpilih. Digit yang pertama hanya bisa diisi oleh angka 1,
karena jika diisi angka selain angka 1, maka angka tersebut sudah lebih dari 2000. Digit yang kedua yaitu selain angka 1 yang sudah terpilih untuk digit pertama, karena digit di bilangan tidak boleh berulang. Digit yang ketiga yaitu selain dua angka yang sudah terpilih untuk digit pertama dan kedua, karena digit bilangan tidak boleh berulang. Dan yang terakhir digit keempat, selain 3 angka yang sudah terpilih untuk digit pertama, kedua, dan ketiga, karena digit bilangan tidak boleh berulang. Jadi banyaknya cara untuk menyusun bilangan-bilangan tersebut adalah 1 dikali 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60 cara. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Dalam suatu UTS, seorang mahasiswa harus menjawab 6 soal dari 8 soal yang diberikan, dan di mana 3 soal itu wajib dikerjakan. Pertanyaannya, banyaknya cara dalam memilih soal-soal tersebut adalah penyelesaiannya. Pertama, diketahui jumlah soalnya ada 8 dan jumlah soal yang dikerjakan 6, sedangkan jumlah soal yang wajib dikerjakan adalah 3. Sekarang kita mencari banyaknya cara memilih soal-soal tersebut. Karena 3 soal wajib dikerjakan, maka masih tersedia 5 pilihan. Soal yang harus dikerjakan sebanyak 3 soal lagi. Sehingga cara banyaknya memilih soal adalah sama dengan 5C3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 2 dikali 1 dikali 3 faktorial sama dengan 10 cara. Jadi banyaknya cara memilih soal yaitu 10 cara. Dan kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal keempat. Soalnya adalah, hitunglah banyaknya susunan berbeda yang dapat dibentuk dari kata ditata, 450. Penyelesaiannya adalah, untuk mencari kita akan menggunakan konsep permutasi, karena permutasi tidak memperhatikan urutan. Sehingga karena ada huruf yang sama, kita akan bagi dengan bilangan yang sama. 6 faktorial garis miring 2 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 garis miring 1 dikali 2 dikali 1 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5 dikali 6 sama dengan 6 dikali 30 sama dengan 180. Sehingga banyaknya susunan berbeda ada sebanyak 180 susunan. Jadi inti dari probabilitas ini adalah suatu peristiwa yang mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi. Jadi bisa itu mungkin terjadi kayak tadi contohnya soalnya hujan mungkin terjadi atau enggak, atau hujan itu enggak mungkin terjadi di ke peristiwa yang akan mendatang. Sekian materi tentang probabilitas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.